Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan Agustus untuk zodiak Virgo. Jadi ini ya sekitar tanggal 10 sampai 20 Agustus. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir kamu. Lalu energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. So kalau memang gak resonate sama sekali, tolong jangan dipaksa. Oke. Kita lihat untuk Virgo. Ada hope is the conduit for miracles. Oke. Lalu ada I choose love no matter what. Lalu ada the universe has my back. Oke, Virgo, dan main energi kamu di pertengahan Agustus ini ada my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So aku ngeliat di sini ada energi seseorang yang dia terlalu fokus dengan sesuatu apa yang di luar dari diri dia, dalam artian eksternalnya dia, tapi sesuatu yang within them, inside them, itu kurang dia perhatikan. Jadi sekarang dia coba untuk ngerasa apa sih yang hati dia benar-benar ngerasain. Kalau dulu kan apa sih yang orang benar-benar rasakan ke dia. Pokoknya reaksi orang di luar itu yang kayak utama buat dia. Tapi sekarang dia coba ngerasa, how about my feelings gitu ya. How about my desire gitu. Apa yang benar-benar aku inginkan, apa yang benar-benar aku harapkan, itu gimana gitu ya. Dan orangnya juga sekarang mencoba, entah kamu atau dia, mencoba untuk fokus dengan apa sih yang namanya cinta itu, coba ngerasain what is love gitu ya. Kita lihat oracle lainnya. Ada victory, lalu ada yin or yang, lalu action. Broken heart, wow, main energy kan broken heart di sini. Ada kesakitan luar biasa yang kamu rasakan, entah udah kamu rasakan atau memang akan kamu rasakan ya. Aku ngerasa sih memang udah kamu rasakan dan masih terasa sampai sekarang. Dan rasa itu membuat kamu ngelihat diri kamu sebagai korban dari perasaan kamu sendiri. Ya, kalau dulu kamu ngerasa kamu adalah korban dari perasaan orang yang bersama kamu, tapi sekarang kamu sadar kalau kamu pun korban dari perasaan kamu sendiri. Kamu ngerasa seperti diri kamu sendiri yang mempermainkan diri kamu sendiri, menempatkan diri kamu di suatu kenyataan atau realita. Kalau memang hal itu buruk dan kamu paksakan untuk stay di sana, untuk tetap berharap sesuatu hal yang baik akan terwujud. Padahal aku ngelihat ada situasi yang dimana memang meminta untuk kamu stay calm, tenang ya. Jangan gegabah. Ini energi seseorang yang gegabah, yang harus masa depan itu pasti. Nanti hari ini apa jadwalnya, besok apa, 5-10 tahun ke depan itu apa ya. Jadi orangnya ada jadwalnya. Tapi sekarang gini loh, saat kita merasakan energi cinta yang benar-benar kasih sayang yang sebenarnya ya, kita bakal yang namanya ngelihat kalau memang cinta dan kasih sayang itu
nggak ada batas waktu di dalamnya, nggak ada targetnya, nggak ada goalnya, ada beingnya aja. Ya udah menjadi yes love, ya itu cinta, udah gitu aja toh, nggak ada yang gimana-gimana. Dan itu yang coba kamu rasakan ya, dan terasa kamu akhirnya rasakan, dan kamu ngerasa memang rasa ini cukup aneh. Aku ngeliat bagi kamu ini rasa yang asing. Aku ngerasa ini adalah energi seseorang yang terbiasa akan sakit, terbiasa akan kecewa. Jadi saat ada rasa sayang, cinta, dia justru ngerasa agak awkward, aneh gitu. So kita lihat lagi. So bukan lihat lagi sih, kita lihat klarifikasinya. Ada Six of Pentacles, the Star, lalu ada Ten of Pentacles, Ten of Vessel. So aku ngelihat memang ini energi yang berat sebenarnya untuk kamu jalani ya, karena memang kamu untuk rasa ini kamu asing ya, kamu agak orang yang baru terjun untuk ngerasain rasanya, jadi agak ngerasa aneh, kok rasanya kayak gini ya, kok rasanya kayak gitu ya, membingungkan. Dan orang ini sebenarnya cukup stuck dan nggak tahu untuk harus memilih gimana gitu ke depannya. Dan saat orang ini mencoba untuk memilih cinta, kan kalau kita udah memilih cinta, apalagi cinta untuk diri kita sendiri, kita bakal yang namanya harus surrender, dan kita harus yakin, dan kita bakal percaya pada sesuatu hal yang memang gak pasti. Dan itu yang ditakutkan oleh orang ini, rasa yang gak pasti itu yang dia gak bisa masih nerima ya. Gimana orang bisa hidup dalam sesuatu hal yang gak pasti, itu yang dia orang ini rasakan atau kamu yang rasakan. Ace of Swords, the Tower. Wow, seperti yang aku bilang tadi, ada perpisahan, ada Tower Moment, ada broken heart, dan rasa ini masih istilahnya menggerogoti kamu dan mengubah cara pandang kamu sangat drastis di sini aku ngelihat. Dan karena perubahan drastis itu kan kadang membuat kita ngerasa goyah, dalam artian gak seimbang gini. Saat kita ngerasakan sesuatu yang gak pasti, saat kita memasuki sebuah ruangan yang baru, kita bakal ngerasa seperti gak seimbang, entah energinya berbeda dari energi kita sebelumnya. Kita bakal mencoba beradaptasi, dan rasa-rasa itu yang dirasakan. Jadi rasa adaptasi yang masih kayak kaget dengan suasana dan energi yang baru ini. Oke, di sini ada Six of Swords, flip card, jump card, ada Hierophant. Wow, ini ada di seseorang yang memang aku nggak bilang lari sih dari kenyataan atau realita. Orangnya lebih memilih untuk menghindari konflik. Jadi terkesannya memang orang ini lari. Jadi kalau sesuatu yang nggak bisa dia handle, nggak bisa dia kontrol, nggak bisa dia
proses, orang ini lebih memilih untuk mundur, melarikan diri. Bukan melarikan diri sih, untuk apa ya, kayak nanti dulu deh, gue singkirkan dulu yang ini, atau aku urus yang ini aja deh, yang udah pasti aku bisa urus. Nah yang urusan beginian nanti aja dulu deh, nanti please gitu. Kayak saat ini gue nggak bisa terpecah nih fokusnya. Nah aku ada ngerasa energi kayak gitu. Page of Step, Strength, lalu ada King of Step, King of Wands, Page of Wands, dan Strength. So orang ini punya tendensi nggak mau memperburuk keadaan. Orang ini nggak mau berperilaku yang membuat dia menyesal nantinya, dan dia nggak mau yang namanya menyakiti orang sekitar, dan nggak mau yang namanya cepat mengambil tindakan ya. Jadi kalau memang dia kecewa atau apapun, dia lebih memilih menghindar, memperbaiki kekecewaannya, kesakitannya, dan dia bakal balik lagi untuk mencoba memperbaiki apa yang buat dia sakit itu tadi. Jadi orangnya cenderung fixing. Jadi orangnya gini, orangnya lebih memilih untuk memperbaiki apa yang dia punya, bukan menggantinya dengan hal yang baru. Ini mentalnya kayak gitu. Dan itu mental yang jarang kita miliki, apalagi zaman sekarang, zaman milenial, dimana kalau ada yang rusak, hubungannya gagal atau apapun, berusaha untuk diganti dengan yang baru. Orang ini enggak. Energinya dia bakal coba sekuat tenaga untuk memperbaiki, dan saat dia nggak mampu untuk memperbaiki, memang terkesannya dia bakal pergi meninggalkan, tapi dia nggak benar-benar meninggalkan. Di sini aku ngeliat kenapa, karena dia masih ngerasa broken heart, dan di bawahnya ada attachment. Jadi sakit hatinya ada, kekecewaannya ada, jadi cinta dan kasih sayangnya ada, cuman itu masih belum mampu untuk membuat dia mau untuk handle apapun yang dirasain. Jadi memang terkesan aku ngeliat hubungan ini digantungkan, walaupun sebenarnya nggak digantungkan sih aku ngeliat ya. Dia juga nggak memberikan harapan palsu, aku ngeliat. Dia jujur apa adanya tentang apa yang dia rasakan. Ya hanya aja, jika kamu berurusan dengan orang ini, kamu mungkin ngerasa di PHP-in, atau kamu ngerasa dia nggak serius. Justru orang kayak gini sangat serius. Cuman ya memang untuk saat ini dia ngerasa bukan saatnya untuk dia ambil action. Jadi ini energi seseorang yang aku ngeliat justru dia mundur untuk menyibukkan diri dia dulu sampai dia mengerti dia harus gimana tentang hubungan ini. Dan dia juga nggak tahu sampai kapan. So that's why aku ngeliat dia ngelepasin kamu, atau kamu ngelepasin dia, agar sama-sama belajar, sama-sama menjalani hidup masing-masing, dan gak ada yang namanya terbebani, atau gak ada yang namanya ngerasa diberikan harapan yang enggak. Page of Swords, wow banyak banget page kayaknya muncul semua. Iya udah, ini dan ini. Semua elemen page muncul di sini. So ini aku ngeliat, wow tuh apa tuh vessel. Permulaan baru memang dari awal. Entah kamu atau dia, yang pastinya orang ini energinya terbaca di sini mengalami yang namanya transformasi besar-besaran di setiap aspek kehidupan dia.
dan itu memang berasal dari pecintaan, dari kasih sayang. Dan aku ngeliat walaupun kalian gak bersama, gak ada intensitas komunikasi ya, dia selalu memperhatikan kamu dari jauh. Orang ini sangat care sama, sangat peduli. Rasa dia gak berubah sedikit pun sebenarnya, walaupun Five of Swords terkesannya saat ini dia menghindar dari apapun juga. Kamu bakal ngelihatnya sebagai seseorang yang jahat, seseorang yang meninggalkan, mengecewakan, tapi aku bisa ngelihat orang ini sadar the best time for right now is separation. Jadi waktu yang terbaik untuk kalian berdua saat ini adalah perpisahan. Dan dia sadar akan hal itu, atau kamu sadar akan hal itu. Walaupun menyakitkan, it has to. Itu yang aku lihat dan aku rasakan. Kita lihat klarifikasinya lagi. The Six of Pentacles, Two of Wands, Ace of Swords, dan ada Ace of Cups ini ya. So memang kesannya energinya saat ini, klarifikasinya juga energi moving on. Aku ngeliat justru moving onnya ini bukan dari orangnya, tapi dari kesakitannya. Dan itulah sebenarnya moving on yang benar-benar real ya, benar-benar nyata. Kita itu moving on dari kesakitannya, bukan dari orangnya. Terkadang kita moving on, oke, kebanyakan dari kita moving on dari orangnya. Kesakitannya sih masih ada. Dan what's the point? Jadi apa tujuannya kalau memang sakitnya nggak hilang? Dan hanya akan menumpuk kesakitan yang sama. Istilahnya kayak gitu. Ya, dan aku bisa bilang it hurts, memang menyakitkan dan mengecewakan jika kamu berhubungan dengan orang ini, tapi aku ngelihat memang harus kayak gini. Dan aku ngelihat memang kebanyakan zodiak yang aku baca dari mulai Juni itu memang kebanyakan meminta energinya untuk moving on, real moving on ya. Dan di bottom of the deck-nya ada Nine of Swords. Walaupun menyakitkan, mengecewakan, that's okay, nggak apa-apa, it's your valid feeling ya, itu perasaan yang wajar, manusiawi, secara psikologi pasti bakal kamu rasakan. That's okay, nggak apa-apa, tapi yang pastinya jangan sampai buat kamu terpuruk. Dan pelan-pelan kamu harus ngambil pelajaran dari ini semua, karena apa yang hilang harus ditemukan. Jadi biarpun kamu kehilangan cinta ini sekarang, suatu saat kamu bakal menemukan cintanya lagi. Karena kamu gak akan menemukan sesuatu yang gak pernah hilang. Ace of Pentacles, journey. So aku ngeliat ini memang long journey. Aku ngeliat journey ini seperti wow, love. Kenyataan untuk kamu memang perjalanan cinta kamu itu masih panjang. So entah mungkin umur kamu udah matang, udah dewasa, tapi aku ngeliat memang perjalanan cintamu harus panjang. Dan aku bisa bilang itu it's a long journey, it's a long process ya.
Proses ini nggak sebentar. Proses ini juga proses untuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, dan itu mungkin memakan waktu yang lama. Dan aku ngelihat justru kemenangan bakal kamu dapatin nanti. Kemenangan dalam artian kamu menemukan sesuatu yang hilang, itu tadi apa? Yaitu diri kamu sendiri. Jika kamu spiritual atau mengarah ke spiritual, pasti kamu tahu apa yang aku maksud. Ada 9 of Pentacles, so aku bisa bilang untuk saat ini memang rasanya intuisi kamu itu sangat overthinking banget. Aku ngeliat, bukan intuisi sih, maksudnya pikiran kamu overthinking. Jadi kamu kayak ngerasa, oh dia kayak gini berarti dia nggak sayang sama aku, oh dia kayak gini berarti dia nggak cinta sama aku. Rasa kamu kayak gitu, ya udah berarti kalau dia ninggalin berarti dia nggak serius sama aku. Kamu berpikirnya kayak gitu, dan itu pemikiran yang sangat impulsif, sepihak, dan sangat gegabah. Dan aku ngelihat justru orang ini benar-benar sayang, dan ini benar-benar cinta ke kamu. Cuman karena kamunya terlalu over thinking, dan aku bisa bilang juga terlalu over ngerasain semuanya, too much ngerasain sakitnya, dan itu yang membuat kamu nggak ngelihat dari sisi yang lebih bijak, dari sisi yang lebih baik. Yang kamu lihat hanya sisi kesakitannya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu. Get the ugly crayon, let that shit go. Your soul will thank you. You need a good cry. So aku ngeliat ini energi seseorang yang memang kurang bisa melepaskan, seperti yang aku bilang tadi ya. Kamu harus belajar, jika memang menyakitkan, mengecewakan, ya udah nangis aja, jangan ditahan. Seperti yang aku bilang, itu your feeling, kamu lah yang harus menghargai kesakitan, kekecewaan itu ya, itu valid dan itu memang harus kamu hargai. Siapa lagi yang bisa menghargai kalau bukan diri kamu sendiri? Mau menangis, silakan menangis aja, selesaikan semuanya, habisin semuanya, nggak apa-apa. Jiwa kamu bakal berterima kasih, dan jiwa kamu bakal makin lega nanti. Don't talk to anyone, don't look at anyone. You need some time alone, and you know why. So ini energi yang memang mengharap kamu untuk nggak membandingkan apa yang kamu miliki dan kamu rasakan sekarang dengan yang orang lain rasakan dan orang lain punya. Jadi kalau kamu ngerasa energi ini buat kamu merasa iri dengan orang lain yang berpasangan dan disayang, dicintai, dan masih bersama, stay together, sedangkan kamu masih sendiri, dan kamu juga dekat dengan teman-temanmu yang memang sering membicarakan tentang pasangannya, betapa romantisnya dia, aku bisa bilang kayak bukan jangan sih, tarik aja diri kamu dulu dari mereka. Dalam artian kalau kamu belum siap, ya sudah, jangan bicara dengan mereka, jangan coba untuk melihat mereka. Kurangi masa-masa sosmed, kurangi masa-masa dimana kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain ya, dan coba untuk belajar menikmati waktu sendiri, dan kamu bakal tahu alasan ini semua terjadi itu kenapa. Nanti kamu bakal bersyukur akan hal itu. So I think that's all. Jika kamu ingin konseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.